Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmadani Saputri dengan NPM B1A022093. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum perjanjian berdasarkan konsep dan penerapannya. Yang pertama itu ada pengertian hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Perjanjian bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam interaksi sosial dan ekonomi. Yang kedua itu ada dasar hukum perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia ini berlandaskan pada berbagai sumber hukum, antara lain yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya di buku 3 tentang perikatan. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur aspek perjanjian dalam transaksi bisnis. Yang ketiga, itu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Yang keempat, itu ada prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks akad syariah yang digunakan dalam perbankan dan transaksi berbasis syariah. Yang ketiga itu ada syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian ini ada pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama itu kesepakatan para pihak. Semua pihak yang terlibat harus sepakat atas isi perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan para pihak. Pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kapasitas hukum. Dan yang ketiga, objek yang diperjanjikan harus memiliki objek yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum atau moral. Yang keempat, kausa yang halal. Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Yang keempat, ada jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian ini ada 4. Yang pertama, perjanjian berdasarkan bentuknya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini kesepakatan dibuat secara verbal tanpa bukti tertulis. Contohnya seperti transaksi jual beli di pasar. Yang kedua, perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis sebagai bukti hukum, seperti kontrak kerja atau perjanjian kredit bank. Dan yang kedua, perjanjian berdasarkan sifatnya. Perjanjian berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, perjanjian timbal balik, yaitu kedua pihak memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Contohnya perjanjian jual beli, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar. Yang kedua, perjanjian sepihak, yaitu hanya satu pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, seperti pemberian hibah atau hadiah. Dan yang ketiga, perjanjian berdasarkan pengaturannya. Yang pertama itu ada perjanjian bernama, diatur dalam KUH Perdata atau peraturan khusus seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Yang kedua, perjanjian tidak bernama. Tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang, tetapi tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Contohnya seperti franchise dan leasing. Yang keempat itu ada perjanjian berdasarkan proses pembentukannya. Itu ada perjanjian standar, perjanjian yang sudah memiliki format baku dan tidak dapat dinegosiasikan, seperti perjanjian asuransi atau layanan internet. Dan yang kedua itu ada perjanjian individu, perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhan para pihak dan bisa dinegosiasikan seperti kontrak kerja sama bisnis. Lalu ada akibat hukum perjanjian. Jika suatu perjanjian sah dan dipenuhi sesuai ketentuan hukum, maka ia memiliki akibat hukum seperti yang pertama itu ada kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus dihormati. Yang kedua, dapat ditegakkan melalui gugatan apabila salah satu pihak wan prestasi atau cedera janji. Yang ketiga, dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar hukum atau kesusilaan. Yang keenam, itu ada penyelesaian sengketa dalam hukum perjanjian.
Jika terjadi suatu sengketa, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui itu yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini penyelesaian secara langsung antar pihak. Yang kedua mediasi. Mediasi ini menggunakan pihak ketiga yang netral. Yang ketiga arbitrase melalui lembaga arbitrase seperti BANI. Yang keempat pengadilan sebagai langkah terakhir jika tidak ditemukan solusi alternatif. Lalu biasanya dalam hukum perjanjian itu seringkali terjadi sengketa yang berupa yang pertama itu sengketa kontrak jual beli tanah yang melibatkan keabsahan akta notaris. Yang kedua itu wan prestasi dalam perjanjian utang piutang yang berujung pada gugatan perdata. Dan yang ketiga, pembatalan kontrak bisnis karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang menjadi dasar gugatan ke pengadilan juga. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.